bantu per ekor per kilo? Per ekor. Kira-kira seekor berapa? Berapa kilo? Sekiloan. Kita mikirnya harusnya protein yang dikejar, bukan jenis ayam atau daging, tapi protein kan bisa juga dari ikan. Kalau kita negara kepulauan. Lagi nggak ada ya? Kamu biasanya ngambil dari mana? Dari pasar Bogor, Pak. Kota Bogor? Iya. Berapa harganya? Orang dia tinggi sampai 45. Caranya berapa? Ikanannya 45. Ah, enggak. Iya. Kota Bogor enggak. Bogor ada bos tapi sih enggak. Ya, ini 45 sekarang. Impor atau lokal? Impor, oh ini lebih murah impor. Impor, lokal 125. 105. Iya, yuk. Ya, Pak, buat undang. Berapa ekor? Ya, 100 lebih lah. 100 lebih ya? Termasuk kakinya tuh? Iya. Ceker? Iya. Oh gitu. Iya, terima kasih ya, selamat. Ibu gimana? Mana bisa makan? Kenapa mahal? Ya nggak tahu itu. Hah? Nggak tahu apa kenapa dia bisa mahal. Oke, padanya kurang, apa? Makanya sih begitu. Gitu ya? Ambilnya dari mana ya, ayam? Dari itu, dari Tasik kalau dari Tasik. Kasih ya. Kenapa itu, Bro? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya berada di salah satu lokasi yang memang tidak begitu lazim untuk diadakan sebuah dialog. Yang saat ini saya berada di Pasar Modern Bumi Serpong Damai BSD Tangerang. Dan di sini memang selama 60 menit ke depan Channel Sari akan memandu Anda dalam sebuah acara dialog spesial yaitu Pasar Politik. Nah memang lokasi pasar ini dipilih karena pasar ini memang merupakan salah satu etalase ekonomi masyarakat. Selain itu juga pasar juga belakangan ini dijadikan oleh para pejabat dan juga politisi untuk sebagai sarana mendekatkan diri dengan masyarakat. Sudah hadir bersama saya untuk membahas isu-isu politik dan juga ekonomi di bulan Ramadan. Saat ini tamu-tamu saya yang sangat spesial. Mulai dari sebelah saya ada politikus cantik kita, ada Wasekjen dari Partai Golkar, Mbak Nurul Arifin. Halo Mbak Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasanya lancar Mbak hari ini? Lancar insya Allah. Lancar, alhamdulillah. Berikutnya kita juga punya ada di tengah kita yang sudah kita nantikan dan kita tunggu-tunggu dari tadi nih. Kita punya wakil presiden tahun 2004 dan 2009. Ini adalah Pak Yusuf Kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Yusuf Kala, apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Tadi udah keliling-keliling pasar Pak? Lihat keadaan. Lihat keadaan keliling-keliling. Ini pertama kali datang ke pasar sini? Iya, pertama kali di sini. Semacam ini sudah beberapa kali. Oh, datang ke pasar sudah beberapa kali, tapi yang ke pasar ini baru pertama kali ya Pak ya. Kita sambut dengan meriah nih ya, Pak Yusuf Kala sudah datang ke sini pagi-pagi bisa bersama dengan kita di sini. Dan juga yang ketiga kita juga punya Wakil Menteri Perdagangan kita nih, Bapak Bayu Krisnamurti. Halo Pak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, jauh-jauh dari Bogor datang ke sini ya Pak ya? Iya, alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah lancar. Mungkin karena memang masih bulan puasa nih, Iya. masih pada tidur pagi-pagi ya. Oke, kita akan membahas mengenai masalah politik dan juga ekonomi. Kita mulai dari, karena di pusat saya di pasar, kita mulai dari ekonomi kayaknya ya Pak ya. Saya mulai dari Pak Yusuf Kala nih Pak. Masyarakat nih mengeluh Pak, karena memang kan di bulan Ramadan ini harga-harga kebutuhan semakin naik, apalagi juga berdekatan dengan kenaikan harga BBM. Apakah memang kenaikan harga yang ada saat ini sudah wajar dan memang harus diterima begitu saja dengan masyarakat atau gimana nih Pak Jeka? Ya di sini tentu kita lihat apa yang naik, kenapa dia naik, tentu itu hal kan. Kalau kita lihat yang naik itu seperti daging, ayam, cabai, atau beberapa ayam, dan lain-lainnya, tentu juga ada sebabnya. Contohnya ya kalau daging ini menahun nih, terus tahun ini masalah nih, karena saling tarik menarik
antara supply dalam negeri yang kurang kemudian impor. Ayam juga begitu mungkin ikut atau masyarakat memilih. Pasti namanya juga substitusi. Kalau cabai ada faktor iklim, ada faktor mungkin tiba-tiba kebutuhan banyak. Jadi kita lihatnya dari banyak segi sebenarnya. Tapi apapun namanya, setiap kenaikan bahan pokok ini mempunyai dua hal. Di lain pihak tentu konsumen merasa naik. Tapi kalau sayur naik atau apa tentang kenikmatan untuk petani juga. Jadi ada dua hal sebenarnya efeknya. Kita pilih yang mana. Kan di sini tentu harus dipilih pertengahannya. Hanya jangan kita tekan juga 100% petani untuk turun harga. Tapi kita juga tidak boleh, pemerintah memiliki kebijakan untuk menahan harga itu pada tahap yang wajar juga. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali di Pasar Politik sesaat lagi. Ya, ada masih bersama kami di Pasar Politik, pemirsa, masih dari pasar di kawasan BSD Tangerang, Banten. Masih bersama dengan tamu-tamu saya di sini, ada Mbak Nurul Arifin, Pak JK, dan juga Pak Bayu Krisnamurti. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai kenaikan harga di bulan Ramadan ini ya. Pak JK bilang ini memang ada segi positif dan juga negatifnya nih, karena bagi para petani juga menguntungkan. Sebenarnya kalau kenaikan harga di bulan Ramadan yang sekarang ini gimana sih Pak Bayu? Memang sudah wajarkah? Yang wajarnya itu seberapa persen sebenarnya Pak? Ya, yang jelas kalau kita lihat dari tadi juga Pak JK mengatakan yang menjadi perhatian kita dalam hari-hari ini ada 5. Ya, cabai merah atau cabai rawit utamanya, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan daging sapi. 5 ini. Yang lain stabil bahkan menurun. Ada beberapa yang justru turun karena waktunya memang untuk turun. Jadi untuk 5 ini ada 4 yang selalu harus dikelola oleh pemerintah. Yang pertama masalah fundamentalnya. Fundamentalnya ini memang supply demand. Jadi kalau misalnya untuk cabai itu musiman yang dia sekarang ini sedang tidak panen. Panennya nanti akan baru terjadi kira-kira di bulan Agustus untuk cabai dan bawang. Dan itu selalu demikian, dan kebetulan saja Ramadannya lebih dulu gitu. Sehingga akhirnya permintaannya tinggi, harganya naik. Yang kedua yang harus kita kelola, tadi yang sudah saya sebut tadi masalah fundamental. Yang kedua adalah masalah seasonal, musiman. Lebaran, kemudian tahun ini juga bertepatan dengan liburan, bertepatan dengan anak masuk sekolah. Itu semua tekanannya menjadi lebih tinggi untuk peningkatan harga. Yang ketiga adalah informasi. Ini kadang-kadang pedagang itu dengar informasi di sana naik, dia naikin. Yang sebelahnya naik lagi, dan seterusnya gitu. Kalau ada ketidaksempurnaan informasi, itu sering kemudian menjadi pola yang membuat harga naik. Tetapi ini tidak akan ada artinya kalau yang 1-2-nya tidak ada masalah. Dan yang ketiga, yang keempat tentunya adalah spekulasi. Ini juga harus kita akui. Tapi lagi-lagi 3 dan 4 ini hanya akan bisa berperan kalau 1 dan 2-nya ada masalah. Jadi kalau kita lihat dari 5 itu, saya sudah sebut cabai dan bawang, itu memang sifatnya musiman. Daging sapi ini adalah tadi juga sudah disebut adalah dari kebijakan yang lalu yang mungkin masih belum selesai sekarang karena pasokan dari luar negerinya tertunda. Ayam dan telur itu lebih karena masalah daging sapinya. Karena daging sapinya naik, masyarakat mengganti ke ayam dan telur, bahkan sekarang tukang bakso sudah mencampur antara daging sapi yang dia pakai untuk baksonya dengan daging ayam. Nah ini semua inilah yang sedang kita usahakan untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, berarti sudah ada 5 hal yang sebenarnya sudah diketahui karena memang sudah menjadi acara musiman ya, kenaikan harga makanan di bulan Ramadan ini. Saya mau ke Mbak Nurul nih. Mbak Nurul kan juga ibu rumah tangga yang juga sering belanja. Tadi juga belanja banyak ya. Ya, belanja macam-macam karena kebetulan baru ketemu pete juga tadi. Jadi belanja di pasar ini. Tapi karena memang sudah diketahui gitu masalah-masalahnya, sebenarnya kalau Mbak Nurul melihat pemerintah saat ini sudah melakukan antisipasi yang benar belum sih? Karena kan masalahnya sebenarnya sudah diketahui, tapi kok harga masih aja naik gitu sekarang, Mbak? Kalau kami melihatnya pemerintah mungkin sudah berusaha ya, tapi kayaknya belum maksimal. Usahanya itu belum optimal karena misalnya tadi yang disebutkan supply dan demand itu sekarang musimnya lah begitu ya. Demandnya lebih tinggi daripada supply-nya. Nah seharusnya pemerintah mengantisipasi dulu. Karena supply-nya kurang, berarti dia harus mengantisipasi dan harga sebetulnya bisa dikendalikan. Ini kan kalau pemerintah mengatakan harga tidak boleh lebih dari segini, saya pikir bisa. Mereka itu para importir misalnya seperti itu akan tunduk pada pemerintah. Tapi mungkin pemerintahnya yang saya pikir kurang tegas begitu ya. Karena kalau
dikatakan bahwa setiap kali menjelang Lebaran, kemudian bulan Ramadan harga selalu naik. Iya, memang kita sebagai rakyat pun, sebagai masyarakat kita bisa menerima itu sebagai sebuah hal yang biasa. Tapi kalau naiknya luar biasa ya kita juga berat begitu ya, apalagi kan untuk kelas bawah begitu. Karena ya sekarang bayangkan aja harga cabai merah yang tadinya cuma 40.000 sekarang 80.000. Terus cabai rawit sekarang 120.000. Itu kan sudah sama dengan daging sapi. Jadi di mana logikanya harga cabai merah, harga cabai rawit bisa sama daging yang kayaknya kelasnya itu jauh begitu. Terus kalau pete lah, oke, saya bisa terima ya. Mudah-mudahan nanti pas Lebaran udah lebih banyak karena memang pohonnya kali lagi pada nggak berbuah kan. Jadi yang biasanya 3.000 sekarang 6.000. Tapi alhamdulillahnya sudah ada di pasaran, biasanya nggak ada. Wah, itu langsung dari reaksi dari para ibu rumah tangga juga nih, Mbak Nurul mewakilkan. Gimana Pak Bayu, katanya pemerintah kurang tegas nih dalam mengantisipasi dalam kenaikan harga di bulan Ramadan. Kalau masalahnya adalah supply demand dan memang fundamentalnya dari sana, ya harus ditambah supply-nya. Karena apalagi dengan demand yang sudah meningkat. Nah, menambah supply untuk barang-barang yang saya sebut tadi itu tidak bisa secepat itu. Dan barang-barang tadi misalnya contoh untuk cabai. Cabai itu untuk orang Indonesia yang dicari hampir seluruhnya adalah cabai segar. Nggak ada cabai kering, nggak ada akar cabai. Semuanya cabai segar. Cabai segar yang seperti yang kita harapkan untuk bisa bikin sambal terasi itu tidak tahan lama. Dia kalau mau ya harus disimpan dengan kulkas, dengan refrigerator yang mahal jadinya. Jadi ya kalau memang mau untuk ditambah ya kita pakai trading. Trading artinya ya impor karena di dalam negeri kurang. Itulah sebabnya kita juga sudah buka sebenarnya impornya. Sehingga ini mudah-mudahan akan segera menambah pasokan. Tapi tadi yang juga disebut oleh Pak JK, kalau misalnya kita terlalu banyak menambah suplai, harganya terlalu jatuh, petani kita bagaimana gitu? Mencari keseimbangan ini tidak mudah, terus terang saja. Berarti memang banyak hal yang harus dipertimbangkan begitu Pak ya. Nah, makanya saya mau tanya ke Pak JK nih, Pak JK. Bagaimana nih, ada banyak masalah yang ternyata dialami oleh pemerintah kita. Jadi begini, sebagai inti utamanya tentu meningkatkan korupsi. Mengimpor itu jangka pendek saja. Penduduk kita bertambah 1,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 6,5%. Semuanya pasti konsumsinya naik. Jadi konsumsi naik itu kira-kira 5% per tahun. Apa saja? Beras 5% per tahun, atau sayur, cabai, telur, daging. Daging lebih lagi, karena akibat pertumbuhan ekonomi itu, maka orang beralih dari tempe ke daging, tahu ke daging. Jadi ini kita tidak bisa mengandalkan impor. Jadi inti pokoknya untuk pemerintah apapun, fundamentalnya meningkatkan produksi nasional. Banyak yang bisa kita tangkap dari Pak JK dan pembicara kita semakin seru, tapi sayang kita harus break lebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi di Pasar Politik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami di Pasar Politik. Pemirsa, tadi baru saja kita mendengarkan dari Pak JK ya. Ada tepuk tangan yang meriah nih untuk kita semua. Pak JK tadi mengatakan nih Pak Bayu, jangan terlalu bergantung pada impor begitu. Berarti kita harus tetap memperkuat juga swasembada dari kita gitu. Itu sebuah program yang sudah berlangsung lama dan saya kira juga sejak kepemimpinan beliau sebagai wakil presiden dan terus kita lanjutkan sampai sekarang. Dan kalau kita lihat dari peningkatan produksinya sudah terjadi. Dan kita sebenarnya kami ini kalau di Kementerian Perdagangan ini benar-benar hanya sekedar sebagai katup pelepas saja, hanya menjadi katup saja. Jadi kalau produksinya naik, kita tutup. Kalau nanti kira-kira akan harus kurang, harus ditambah, kita buka. Hanya seperti itu saja, dan tidak ada niatan sedikit pun untuk impor. Tetapi yang juga harus diingat, 50% lebih dari sumber pertumbuhan ekonomi kita itu datang dari konsumsi. Konsumenlah motor penggerak saat ini masih. Nah, kalau sampai konsumsi terganggu karena harga terlalu tinggi, inflasi terlalu tinggi, itu implikasinya bisa ke pertumbuhan, bisa ke kemiskinan, bisa ke banyak hal. Jadi ini juga harus kita jaga. Kepentingan dan insentif untuk produksi kita dorong, konsumennya kita jaga. Jadi impor itu menjadi sebuah mekanisme untuk mengambil langkah-langkah yang tadi saya setuju, jangka pendek. Dan kalau kita lihat dari jumlah yang diimpor, daging saja misalnya, itu tidak lebih dari 15% dari total konsumsi kita. Beras sangat kecil, itu hampir 1% pun tidak. Cabai apalagi. Jadi saya pikir langkah itu dilakukan pada saat memang diperlukan. Tapi sangat kita sadari penuh dan pemerintah saya kira mengembangkan banyak sekali program dan
Salah satunya dulu sejak kita bersama-sama dari tahun 2004, 2009 dan seterusnya sampai sekarang, peningkatan produksi dalam negeri itu basisnya harus tetap menjadi fundamentalnya dari sana. Dan yang mungkin harus juga saya ingin tambahkan adalah Pak JK tadi mengatakan kekuatan konsumen itu sangat benar, dan konsumen sekarang bukan hanya jumlah, tapi juga jenis, mutu, dan juga termasuk cara penyajian dan penjualan seperti ini. Ini pasar ini kita jadikan salah satu potret untuk merevitalisasi pasar-pasar di seluruh Indonesia, sehingga bisa bersih dan kemudian terang, sanitasinya baik seperti ini. Masyarakat akan jauh lebih senang berbelanja, dan kalau mereka senang dengan produk kita sendiri, maka petani kita yang akan dapat manfaatnya nanti. Nah, ngomong-ngomong soal pasar tradisional nih, memang kan selain pasar tradisional ini juga ada gempuran dari waralaba asing gitu kemudian Pak, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi gempuran dari waralaba asing ini sendiri. Yang menjadi kunci sebenarnya adalah lagi kita memahami konsumen kita sekarang sudah naik kelas. Mereka meminta servis yang lebih baik, harga yang lebih jelas, udara yang nyaman, ada AC-nya, terang, tidak lagi gelap gitu. Pilihannya banyak, kualitasnya bagus dan terjaga. Bukan masalah asing atau tidak buat mereka. Yang penting adalah apa yang mereka butuhkan, pelayanan yang baik itu dia dapat. Buktinya di sini. Anda lihat ini pasar tradisional basisnya. Iya. Tapi konsumennya demikian baik, dan saya kira hal seperti ini harus kita kembangkan terus ke depan. Beberapa hari yang lalu juga Mbak Nurul, Ketua Umum Partai Golkar, sempat juga membicarakan mengenai masalah ini. Kalau kami sih melihat, kalau saya disuruh memilih sebagai perempuan ibu rumah tangga yang senang ke pasar, kalau ada supermarket atau pasar tradisional seperti ini, saya akan lebih suka pergi ke tempat seperti ini. Karena kan kita bisa memilih dengan bebas dan banyak macamnya, banyak ragamnya. Kalau di supermarket itu terbatas, kemudian kelihatan sangat eksklusif, sudah dibungkus-bungkus dan kita tidak bebas untuk memilih begitu. Dan kemudian pertimbangan lain adalah seharusnya pasar-pasar tradisional seperti ini dihidupkan, kemudian waralaba asing itu dibatasi. Dan dari jarak juga sebaiknya tidak berdekatan. Kalau saya sekarang melihat ya, banyak yang franchise itu jaraknya tuh tidak diperhitungkan, dan saya tidak tahu kenapa izinnya semudah itu begitu. Pak JK mungkin ada tambahan dari... Ya, saya ingin dulu mengomentari atau mengoreksi malah. Kita punya komentar bahwa ekonomi kita digerakkan oleh konsumsi. Itu keliru sekali. Karena sebelum konsumsi harus ada pendapatannya orang. Jadi justru tetap dikendalikan oleh pendapatan. Konsumsi baru tanpa pendapatan tidak mungkin. Artinya, karena itu kalau hanya konsumsi diandalkan, bisa-bisa pemerintah berpikir kita impor aja supaya konsumsi jalan. Dia mau beli apa itu impor itu tanpa pendapatan. Jadi karena itu yang paling pokok produktivitas naik, angka konsumsi naik. Ya, karena bahayanya nanti seperti Amerika berpikir seperti itu, akibatnya semua barang diimpor dari Cina. Yang penting konsumsinya, dikasih kredit, kartu kredit, hanya ambruklah ekonomi Amerika itu. Akibat dia mendahulukan konsumsi daripada produksi. Kita jangan seperti itu. Jadi jangan berpikir agar konsumsi lagi kita impor daging, jangan cabai kita tetap konsumen kita impor cabai, jangan. Itu betul-betul hanya program jangka pendek saja. Buat apa ada pertanian yang kantor yang terbesar di dunia tidak bisa merubah kondisi pertanian kita dengan sebaik-baiknya. Nah itu yang pertama. Soal pasar, bukan hanya sampai tadi bahwa situasi orang, tapi yang sangat penting juga perilaku ibu-ibu berubah. Sekarang begitu banyak ibu-ibu ini profesional kerja, jadi berubah belanjanya dari pagi ke sore. Jadi sekarang 50% ibu-ibu itu belanjanya sore. Pasar tradisional tutup. Karena itu pasar-pasar kayak Carrefour apapun ramainya sore bukan pagi. Karena mereka pulang kerja sehingga pulang ke rumah. Itu berubah sekali. Semua orang punya kulkas, semua orang punya rice cooker, semua orang punya macam-macam. Akhirnya orang belanja bukan tiap hari, tapi mungkin tiap 1 minggu 3 hari. Itu merubah semua cara orang berbelanja. Iya baik, dan seperti ini Pak Bayu udah gatel pengen ikut menanggapi ini, tapi kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar, kita akan segera kembali tetap di Pasar Politik. Dan kembali lagi bersama kami di Pasar Politik, pemirsa masih dari kawasan Pasar BSD Tangerang, dan saat ini masih berdialog dengan seru dengan para narasumber saya, dan juga ada bergabung bersama saya saat ini seorang pembeli ya Ibu ya, pembeli khusus dari Pasar BSD ini. Namanya siapa Bu? Bu Susi. Ibu tinggal di kawasan sini memang? Iya. Setiap hari belanja ke sini? Iya. Iya. Ibu gimana, ada pertanyaan khusus buat tamu-tamu saya di sini, pengen nanya sama Pak JK, mumpung lagi ketemu. Mewakili dari rakyat ini Bu ya, dari pembeli,
yang harga semakin hari semakin naik seperti ini, mau minta tolong sama pemerintah, bisa nggak nge-push biar jangan naik terus gitu. Kayaknya bawa uang berapa aja habis gitu loh Ibu, karena makin mahal aja gitu loh semua barang-barangnya gitu loh. Mungkin kalau kenaikan BBM nggak dibarengi sama bulan puasa ini mungkin nggak seperti ini dampaknya mungkin. Jadi naik 2 kali gitu ya Bu ya. Kita langsung gitu. dengar jawabannya. Terima kasih ya Ibu Sunti. Boleh Pak Bayu silakan dijawab nih Pak. Boleh tadi menanggapi Pak JK sekalian. Terima kasih. Kalau tadi dengan diskusi dengan Pak JK adalah saya sama sekali tidak keberatan dengan pandangan beliau bahwa pendapatan dan produktivitas menjadi kunci. Ya, dan itulah yang kita jaga dari ekonomi growth, dari pertumbuhan ekonomi kita. Itu konteksnya adalah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kita harus jaga terus trennya. Tapi kalau yang saya maksud dengan konsumsi tadi adalah bahwa 65% dari pendapatan nasional kita masih datang dari sisi konsumsi dibandingkan dengan investasi, pengelolaan pemerintah atau ekspor. Jadi ini harus kita jaga. Poinnya jangan sampai pertumbuhan yang sudah bagus dalam jangka panjang dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi itu hilang karena inflasi. Karena harga ini juga akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Begitu harganya terlalu tinggi, tingkat kemiskinan kita naik. Nah, menanggapi yang tadi disampaikan oleh Ibu Susi, saya kira ini sudah sangat kita perhatikan. Kita berusaha dengan segala cara untuk bisa mengendalikan dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa fokuskan hanya pada 5 permasalahan tadi. Kalau ini, misalnya kalau daging sapi bisa kita segera selesaikan masalahnya, maka ayam dan telur mudah-mudahan akan segera bisa selesai. Untuk cabai dan bawang merah, mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini akan mulai ada tanda penurunan, karena memang siklusnya akan segera masuk ke arah sana. Dan saya juga berharap kalau nanti terjadi peningkatan produksi dan turunnya harga di tingkat petani, itu juga sudah mulai terrefleksikan ke pasar, karena melalui informasi yang sama gitu. Sekarang lebih banyak informasi itu lebih cepat kalau harga naik. Kalau harga turun, itu informasinya belum secepat itu. Jadi saya kira harapannya Bu Susi dan saya kira semua pembeli adalah naik, turun itu adalah bagian dari pasar. Tapi kalau naiknya yang berlebihan dan kemudian turunnya nanti nggak ada yang ngasih tahu, itu yang menjadi repot. Sebetulnya sih alangkah baiknya kalau BBM itu lebih dulu naiknya kali ya Pak ya. Kan pemerintah juga sudah menahan-nahan terlalu lama, subsidi itu terlalu besar begitu. Kalau sekarang ini memang momentumnya pas bulan Ramadan, kemudian BBM naik, jadi ya ada dua hal yang menyebabkan jadi BBM-nya sendiri, kemudian demand-nya yang tinggi. Kita sih berupaya ya dari DPR, kemudian dari Golkar juga berupaya meminta kepada pemerintah untuk bisa lah mengatasi ini dan kemudian tidak terjadi kesenjangan antara yang miskin yang merasakan betul kenaikan harga dengan salah satunya ya BLSM itu. Cuma kelihatannya memang harganya larinya lebih jauh daripada perkiraan begitu. Ya itu kita sih masih berharapnya ke pemerintah ya yang jadi momennya memang kurang tepat karena berdekatan sekali dengan bulan Ramadan saat ini ya Pak ya. Oke, sekarang saya mau ajak lagi nih, ada satu orang lagi yang juga mau bergabung dengan kita. Halo Pak, namanya siapa Pak? Saifuddin, Bapak penjual di sini ya? Boleh langsung Pak pertanyaannya. Ya ini tahun ini lebih gitu ya, nggak seperti biasanya gitu. Kalau biasanya kan kita naik boleh, tapi nggak terlalu. Ini kan udah terlalu tinggi gitu. Ya, jadi masyarakat gimana ya gitu. Ngejualnya juga susah Pak ya? Iya. Gitu. Karena naiknya berapa kali Pak? Sekarang mau naiknya ukuran 2 kali lipat lah gitu. 2 kali lipat karena 2 kali naik ya. Oke, Pak Bayu. Jual apa tadi? Jual apa Pak? Sayuran ya? Sayur, oh, ya. Oke, boleh langsung ditanggapi Pak. Ini para pedagang juga sepertinya mengalami kesulitan, bukan cuma penjualnya aja Pak. Iya, memang itu kita sadari penuh. Jadi memang kalau untuk cabai itu sudah sangat, saya kira sudah tidak wajar sama sekali ya kalau naiknya seperti itu. Jadi yang saya sebut tadi ada 4 ini, tampaknya sekarang kalau hanya dari yang pertama dan yang kedua, itu mungkin kenaikannya mungkin hanya 30-40% maksimum termasuk dampak dari BBM. Jadi kalau startnya dia dulu 40.000, 30.000, 40.000, mungkin kalau sampai 50-60.000 masih bisa diterima. Tapi sekarang sudah lebih dari 100.000 untuk cabai. Ini saya kira yang kedua sudah, yang ketiga, keempat mau. Ini sudah mulai bekerja. Tapi ya satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah menambah pasokan. Walaupun itu untuk jangka pendek. Jadi di pengelolaan pasar itu ada istilah kita harus shock marketnya dulu, dikasih kemudian kita hentikan. Karena lagi-lagi ini kami sedang betul-betul menghitung jangan sampai nanti pada waktu kita isi
petani panen. Itu keadaannya nanti justru malah akan merugikan kita semua. Ya pemirsa, ternyata pemerintah dianggap terlalu lambat dalam menangani kebijakan impor sehingga harga seperti cabai dan juga bawang sudah terlanjur naik. Lalu apa tanggapan dari fraksi Demokrat? Pemerintah sudah berbuat tetapi kok harganya masih begini. Nah itu mesti dicari akar permasalahannya sehingga tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi sekarang kita semua ikut mengawasi dan mencari solusi terbaik untuk rakyat banyak. Jelang Lebaran nanti akan justru tambah naik lagi atau bagaimana Pak menurut pengalaman Pak JK? Supaya jangan salah kaprah hubungannya dengan BBM. Kalau sayur dan macam-macam, hubungannya BBM makanya di transportasi. Dan transportasi itu selalu pakai truk. Truk selalu pakai solar. Kenaikan solar itu hanya 22%. Dari 4.500 ke 5.500, 22%. Faktor solar di kendaraan juga 20%. Jadi sebenarnya kenaikan langsungnya itu hanya 4% ongkos adil. Sedangkan sayur, kalau beli sayur harganya 10.000, faktor angkutannya tidak lebih daripada Rp1.000. Jadi sebenarnya kenaikan 4% ke Rp1.000 itu hanya Rp40. Jadi ada spekulan juga yang bermain jadi, Pak ya? Kalau diuturkan sama sekali tidak, cabai contohnya, impactnya ke BBM, dari BBM hampir tidak ada sebenarnya. Karena mahal harganya. Jadi harga-harga itu tadi terpengaruh oleh iklim, permintaan yang meningkat, atau mungkin spekulasi. Dan karena itu memang yang paling pokok, karena itu kan pendek saja, 6 bulan, setahun, 6 bulan aja. Jadi produktivitasnya harus baik, bibitnya harus baik. Bicara soal ekonomi ini memang sangat menarik ya, nggak ada habis-habisnya. Setelah ini kita mau bicara soal toleransi di bulan Ramadan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pasar Politik. Ya, ada masih di Pasar Politik bersama kami, pemirsa masih dari kawasan Pasar BSD Tangerang. Tadi kita sudah membahas sedikit ya Pak soal ekonomi, nggak apa-apa, tapi harus dilaksanakan gitu sana Pak JK. Sekarang saya mau masuk sedikit ke masalah politik dan juga toleransi. Pak JK selain sebagai Ketua PNI, Pak JK juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Dan beberapa hari yang lalu Bapak juga sempat menghimbau agar pengeras suara itu jangan terlalu berlebihan di saat bulan Ramadan. Dan juga ada banyak juga aksi-aksi sweeping ormas-ormas nih Pak yang menjamur di bulan Ramadan ini. Yang banyak dikeluhkan masyarakat karena kita bersyukur begitu banyak masjid. Tapi karena begitu banyak masjid, maka mestinya yang kita anjurkan, sound system itu harus lebih kecil. Karena kalau terlalu besar, dia melampaui suara masjid yang satu, melampaui masjid yang lain. Sehingga kedengarannya gaduh gitu kan. Suara itu tidak syahdu lagi. Jadi kita tidak melarang untuk memakai toa, tapi suaranya harus lebih lembut agar justru didengar dengan baik, bukan merusak pendengaran orang atau mengganggu pendengaran orang. Tapi dan jangan panjang. Dan ini hanya di Indonesia, tempat lain tidak. Jadi di Mekah, kalau Anda ke Mekah itu hanya azan aja, tidak ada pengajiannya, tidak ada tarhimnya. Apalagi kalau dengan tape recorder, makin tidak ada amalnya kalau dengan tape recorder. Aksi main hakim sendiri yang juga dilakukan oleh para ormas yang juga men-sweeping tempat-tempat hiburan. Sebenarnya begini, kita juga harus adil melihatnya itu. Apa yang kadang-kadang tersweeping, minuman keras, hiburan malam, atau barbar. Pertanyaannya, apa ada izinnya tidak? Undang-undang apapun, sejak dulu, jual minuman keras kan harus berizin. Ya? Ini orang Menteri Muda Perdagangan, harus berizin. Jadi kalau tidak ada izinnya, apalagi dijual di pinggir-pinggir jalan, itu, maka jadi polisi harus menangkap, tidak boleh. Nah karena aparat tidak menghentikannya, maka ada dorongan daripada ormas untuk menghentikannya. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan ialah aparat pemerintah harus duluan untuk mensweepingnya supaya tidak disweeping oleh masyarakat. Karena alasan dipakai bahwa karena pemerintah tidak menertibkan maka masyarakat menertibkan. Itu melanggar juga. Tapi lebih melanggar lagi kalau pemerintah sendiri tidak menertibkan. Pak Bayu bagaimana nih jadinya tentang pengawasan minuman keras sendiri? Ya, itu saya kira yang memang ada kalau masalah minuman keras ya,
itu ada jenisnya, ada jenis A, B, C tergantung pada kadar alkoholnya. Dan sampai pada yang kadar alkohol terendah pun, yang 0 sampai 5%, ya, bir itu tidak boleh dikonsumsi dan dibeli oleh masyarakat yang di bawah 17 tahun. Jadi dia harus seperti luar negeri juga, dia harus menunjukkan KTP untuk bisa membeli saja. Dan kita sudah menegur dan kita sudah betul-betul dengan sangat keras peringatannya kepada pengecer yang melakukan itu, yang membiarkan anak sekolah dan sebagainya. Dan kita sudah mengancam bahwa sekali lagi terjadi pada pengecer itu akan kita cabut izinnya. Dan ini kebetulan tadi waralaba internasional tuh. Dan tidak bisa jual bebas kan? Tidak bisa jual bebas, betul-betul. Yang kemarin diajukan gugatannya dan dibatalkan oleh MA itu apa? Nah itu saya kira hal yang lain ya. Kita sedang sampai dengan saat ini masih mempelajari karena keputusan MA itu belum kita terima. Nah kita justru khawatir kalau itu digugat dan MA memutuskan Perpres itu harus dicabut. Sekarang kita vakum, nggak ada aturan. Jadi yang tadi disebut Pak JK, alkohol harusnya dibatasi dan dikelola, tanpa aturan itu menjadi vakum. Tapi kita sedang menyiapkan, begitu kita terima, kita punya waktu kalau saya tidak salah 3 bulan, untuk sebelum itu berlaku. Nah, dalam masa itu kami akan keluarkan peraturan baru, yang sesuai dengan semangatnya MA. Jadi ini akan kita perkuat justru, untuk tidak lagi dibolehkan terjadi peredaran yang masa vakum begini ya, saya kan di Balek ya, DPR memang sedang mempersiapkan pengaturan minuman beralkohol. Jadi ada jenis A, B, C tadi, kemudian mengatur distribusinya, kemudian tempat penjualannya dan usianya, kemudian jamnya juga. Jadi sekarang sedang dipersiapkan, nah mudah-mudahan itu bisa terkejar dalam waktu ya 2 kali masa sidang lah ya, sehingga bisa mengisi kekosongan hukum itu begitu. Yang sekarang kita sedang lihat ini ada jenis-jenis minuman tradisional beralkohol, seperti tuak dan sebagainya. Nah itu mau dimasukkan kemana? Karena itu juga sumber penghidupan atau sumber ekonomi buat masyarakat setempat. Baik, ini yang terakhir nih karena waktu kita juga sudah terbatas. Untuk Pak JK boleh singkat saja Pak, bagaimana agar dalam harapan Pak JK di bulan Ramadan ini agar situasi politik dan juga ekonomi bisa tetap stabil dan tetap bisa menjalani Ramadan dengan fitri, Pak? Pertanyaan pada negarawan. Politik artinya ada hubungannya dengan kekuasaan, ada hubungannya dengan power, adalah suatu cara orang untuk mengatur bangsa ini. Jadi politik itu adalah melekat kepada suatu bangsa, melekat suatu negara. Jadi bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Yang memang yang keliru, kita berada di pasar ini kan, ini perdagangan. Di Senayan Nurul bicara politik atau teman-teman yang lain. Yang salah kalau digabungkan kedua-duanya. Kalau politik itu diperdagangkan. Nah, jadi selama politik berjalan untuk kemajuan, oke. Begitu juga perdagangan. Yang clear kalau menggabungkan pasar dengan politik. Nah, karena kan itu yang masalah. Itu yang dikritik orang. Bahwa sapi ini mestinya hanya di pasar, tapi maksudnya ke Senayan juga. Atau di departemen, asal jualannya. Tapi acara ini namanya pasar politik. Pasar politik, betul sekali. Tapi kita berarti tadi pesan dari Pak JK, ekonomi jangan dibicarakan aja, tapi harus dilaksanakan. Dilaksanakan. Dan ekonomi jangan Bicarakan boleh, tapi jangan dikaji terus menerus. Dan jangan digabungkan dengan politik begitu Pak ya. Kalau jadi kaji terus, maka namanya berubah jadi majelis taklim. Ya baik. Kajian kan. Baik, terima kasih Pak JK, Mbak Nurul dan juga Pak Bayu. Terima kasih banyak atas kehadirannya di episode Pasar Politik kali ini. Akhirnya tiba saatnya saya Melsa Ganesari pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode Pasar Politik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.